apa. Katakan dulu, mungkin dulu. Dan agar kegiatan kita pada pagi hari ini lancar dan berjalan dengan baik. Ya teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa untuk agama masing-masing. Baik, terima kasih Tan. Oke, sebelum itu Ibu akan membacakan absen pada hari ini. Boleh? Yang pertama ada Intan Nuraini Sileo, Dela Selomita, Hadir, Bu. Vivin Rahmafia, Alfa, Bu. Pira, Bolos tadi, Bu. Rizkia Ali, Hadir, Ibu. Mbak Iren Wali. Oke, baik. Cut dulu, Kak. Yang tadi, udah disampaikan dia sih. Baik anak-anak, jadi pada kesempatan kali ini ya mulai berdua. Oke, baik anak-anak, materi yang akan dibawakan hari ini yaitu dinamika atmosfer. Baik, mungkin ada yang tahu apa itu dinamika atmosfer? Saya, Bu. Oke, baik kita. Dinamika atmosfer adalah studi tentang pergerakan dan interaksi massa udara yang secara langsung memengaruhi kondisi cuaca sehari-hari. Oke, baik, terima kasih dan ya baik. Jadi dinamika atmosfer ini adalah salah satu studi yang mempelajari tentang pergerakan dan interaksi massa udara yang secara langsung mempengaruhi kondisi cuaca sehari-hari. Ya, jadi baik. Di sini juga ada bentuk cuaca ekstrim. Oke, baik. Jadi ada pun faktor-faktor utama seperti tekanan udara, suhu, lava, dan angin itu berinteraksi membentuk cuaca termasuk fenomena ekstrim. Ya. Ada pun BMKG yaitu Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika itu sebagai lembaga krusial di Indonesia yang bertugas untuk mengamati dan memberikan peringatan dini cuaca. Ya. Oke, baik, kita lanjut. Baik, fokus kita pada hari ini yaitu di Indonesia, cuaca ekstrim di Indonesia. Nah, suhu panas ekstrim pada September 2023 ini di beberapa wilayah di Indonesia itu mencatat suhu maksimum yang mencapai 35,4 derajat sampai 38 derajat Celcius. Ya. 35,4 derajat sampai 38 derajat Celcius. Nah, menunjukkan adanya gelombang panas ya. Jadi kondisi atmosfer ini jadi kondisi atmosfer ini terjadi karena minimnya pertumbuhan awan dan tingkat kelembapan yang rendah menjadi pemicu utama dalam terjadinya gelombang panas ini. Jadi berdasarkan data dari BMKG. Nah, cuaca ekstrim ini juga dia memiliki dampak yang sangat luas. Jadi mulai dari gangguan imun sistem, masalah kesehatan bagi manusia, hingga hambatan pada aktivitas sosial dan ekonomi. Baik, kita lanjut pada slide yang sudah disebut. Yaitu peran Mendelian Oscillation atau MGO. Jadi gelombang internasional. Jadi gelombang internasional ini atau MGO ini adalah gelombang atmosfer skala global yang bergerak dari timur, yang
ke timur dalam periode 30 sampai 60 hari. Itu bermula di Samudra Hindia. Jadi peningkatan curah hujan, fungsi aktif MJO ini dapat meningkatkan curah hujan ekstrim di Indonesia hingga 30 sampai 50%. Nah, ini juga memicu kondisi cuaca yang lebih basah. Adapun MJO ini dia mempengaruhi pola hujan secara signifikan, mempengaruhi pola hujan musiman dan seringkali menjadi pemicu kejadian banjir, terutama di wilayah Jawa dan sekitarnya. Baik, kita lanjut pada slide yang berikut, yaitu gelombang akuatorial dan konveks. Nah, adapun gelombang ekuatorial dan konveksi atau CICUS. Baik, kita lanjut pada slide yang berikut, yaitu gelombang ekuatorial dan konvensi atau CUS dan hujan ekstrim. Jadi pemicu hujan harian ini atau CUS ini berperan dalam 12% variabilitas curah hujan harian di Indonesia, menunjukkan pengaruh yang signifikan pada pola cuaca. Jadi risiko banjir mendadak. Fenomena ini sering terjadi. Fenomena ini sering memicu hujan lebat dan banjir mendadak, terutama di Pulau Jawa dan yang padat penduduk. Adapun korelasi kuat, yaitu studi antara tahun 1987 sampai 2017 menunjukkan adanya korelasi yang kuat antara aktivitas CUS dengan kejadian cuaca ekstrim di Indonesia. Baik, pada slide yang berikut ini ada beberapa studi kasus hujan lebat Banjarnegara pada tanggal 18 Juni 2016. Ada yang pertama ada prediksi konveksi WRF atau model WRF ini berhasil memprediksi dimulainya koneksi awan sekitar 1 jam sebelum hujan deras yang melanda Banjarnegara. Yang kedua ada parameter dinamis kritis, itu analisis menunjukkan volatilitas. Adapun studi kasus yang kedua yaitu parameter dinamis kritis. Baik, adapun studi kasus yang kedua yaitu parameter dinamis kritis. Jadi analisis ini menunjukkan vortisitas siklonik yang kuat, yaitu kecepatan vertikal angin yang tinggi dan divergensi udara yang signifikan. Yang ketiga ada atmosfer tidak stabil. Ya. Kombinasi parameter ini menciptakan kondisi atmosfer yang tidak stabil. Nah, ini memicu hujan deras dan meningkatkan risiko tanah longsor. Nah, baik, kita lanjut pada yang slide yang berikut, yaitu dampak cuaca ekstrim di Indonesia. Bisa anak-anak sebutkan apa sih dampak yang dari cuaca ekstrim yang ada di Indonesia? Longsor. Ya, baik, tanah longsor, gempa, Banjir. apa lagi? Baik, mungkin boleh beri aplaus untuk Intan. Usia lagi aplaus kau, kenapa? Ya. Ya baik, mungkin boleh beri aplaus untuk Intan. Ya baik, yang tadi disebutkan itu memang benar, banjir, tanah longsor. Nah, itu merupakan cuaca ekstrim yang sering baik, banjir dan tanah longsor itu merupakan dampak dari cuaca ekstrim yang terjadi di Indonesia, ya, sangat banyak. Jadi cuaca ekstrim ini juga sering menyebabkan banjir bandang dan tanah longsor yang merusak infrastruktur, lahan pertanian dan bahkan merenggut korban jiwa, ya. Yang kedua ada gangguan pertanian dan perikanan. Ya, perubahan pola cuaca yang tidak menentu ini berdampak buruk pada sektor pertanian dan perikanan, jadi mengancam ketahanan pangan. Adapun peningkatan karhutla. Ya, jadi ini musim kemarau yang lebih panjang dan intens akibat cuaca ekstrim yang meningkatkan frekuensi dan skala kebakaran hutan dari lahan atau karhutla. Ya, baik, kita lanjut pada slide yang berikut, yaitu peringatan dini dan mitigasi BMKG. Nah, yang pertama ada sistem peringatan dini, yaitu BMKG mengembangkan sistem peringatan dini berbasis data satelit dan model numerik canggih untuk memprediksi cuaca ekstrim yang mungkin ada di handphone anak-anak semua.
kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor. Baik, yang ketiga ada pun kolaborasi regional. Jadi BMKG aktif ini berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk menyusun strategi penanggulangan bencana yang efektif dan adaptif. Baik, kita lanjut pada slide yang berikut yaitu visualisasi dinamika atmosfer. Jadi ada beberapa gambar yaitu visualisasi dinamika atmosfer, mungkin Ibu lihat. Nah, di sini ada peta pergerakan NGO atau QS yang tadi sudah disebutkan, yaitu visualisasi pola pergerakan gelombang atmosfer yang mempengaruhi curah hujan di Indonesia. Mungkin seperti ini ya gambarnya. Nah, yang ketiga ini ada grafik suhu dan curah hujan. Nah, tren suhu ekstrim volume curah hujan bulanan selama tahun 2023 kemarin itu menunjukkan anomaly cuaca. Adapun dampak bencana terkini yaitu gambar-gambar terbaru yang menunjukkan skala kerusakan akibat banjir dan kebakaran hutan di berbagai daerah. Ya, kita lanjut pada jadi mungkin dari materi tadi mungkin ada yang bisa menyimpulkan ya, ada untuk materi kita hari ini mungkin ada dari anak-anak yang bisa menyimpulkan